Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, shalom. Senang sekali kembali bisa menyapa dan menjumpai saudara-saudara melalui refleksi malam Rabu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap kali kita merasa senang, setiap kali kita merasa gembira, ada sesuatu yang muncul tanpa mungkin spontan saja, muncul sebagai suatu yang menandai kegembiraan kita. Dan yang sesuatu itu biasanya kita kalau lagi senang, hati kita senang, kita gembira, kita bersenandung. Entah di kamar mandi, di mana, ketika hati kita gembira, senandung kita menyenandungkan lagu-lagu yang gembira. Sebaliknya, di saat kita sendiri sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan terbeban, kita juga seringkali secara spontan bersenandung, menyanyikan nyanyian-nyanyian yang memberikan kepada kita dukungan, kekuatan, semangat yang membawa kita untuk memiliki daya kembali, untuk kemudian punya kekuatan untuk menanggung segala sesuatunya. Kadang-kadang kita juga menyanyikan nyanyian-nyanyian yang sebenarnya juga mewakili apa yang sedang kita rasakan. Nyanyian-nyanyian yang entah mulai nadanya, syairnya, menandai, mewakili apa yang sedang kita rasakan. Rasa sedih, nyanyian kita muncul, nyanyian-nyanyian sedih. Ketika kita sedang kesepian, nyanyian kesepian menjadi gambaran tentang kondisi hati kita, rasa sepi yang sedang kita alami. Menyanyi adalah sesuatu yang biasa. Menyanyi adalah sesuatu yang umum sekali dilakukan oleh semua orang. Bahkan orang yang tidak bisa menyanyi pun menyanyi. Kadang-kadang geli juga mendengarkan nyanyian dari orang yang tidak bisa menyanyi. Kenapa? Karena nada-nadanya tidak pas, karena lekuk-lekuknya itu juga tidak pas. Kadang-kadang juga antara musiknya seperti apa, lalu lantunannya seperti apa, tidak pas. Ya, tapi tetap orang menyanyi saja. Kenapa? Karena sekali lagi nyanyian itu sudah menjadi sesuatu yang umum, yang biasa, bahkan melekat pada kehidupan kita. Melekat pada kehidupan umum manusia. Kalau kita bicara tentang nyanyian, sejak kapan orang menyanyi? Sejak dulu kala sudah ada nyanyian. Ketika kita membaca Alkitab, kita sudah bisa melihat tentang nyanyian ada tentang bagaimana orang menyanyi, ada di kitab pertama kita dari Alkitab, kitab Kejadian. Yang paling terkenal tentang kitab nyanyian apa? Mazmur. Mazmur itu berisi tentang syair-syair nyanyian. Syair-syair yang menggambarkan tentang sesuatu. Entah sesuatunya itu adalah perasaan ketakutan, kesedihan, atau suatu kegembiraan, pujian, pengagungan. Mazmur terkenal sekali. Dan di situ dicatat tentang Mazmur Daud. Daud itu hidup di kapan? Daud itu hidup jauh, kira-kira di tahun 1040 sebelum Masehi loh itu, bukan Masehi. Artinya lama sekali kan. Kalau sekarang sudah tahun 2024, bayangkan 1020, 1040 sebelum Masehi, berarti sudah 3000 tahun yang lalu. Daud saja sudah mengenal tentang nyanyian, Daud sudah mengenal tentang musik, Daud sudah mengenal tentang syair-syair lagu yang menggambarkan kegembiraan, yang menggambarkan kesedihan, yang menggambarkan ketakutan, yang menggambarkan doa, permintaan tolong, dan lain sebagainya. Luar biasa kan? Ya, nyanyian. Nyanyian menjadi sesuatu yang sudah ada dulu kala. Sampai sekarang, nyanyian menjadi sesuatu yang tetap ada. Bahkan menjadi bagian yang selalu lekat dengan kehidupan kita. Menyanyi. Mungkin kalau kita bicara tentang menyanyi, kita bicara tentang nada-nada. Ya.
Ya kalau kita menyanyi dengan nada yang baik, maka nyanyian itu akan begitu enak didengar. Nyanyiannya juga menjadi sesuatu yang nyaman untuk dinikmati. Ya, nada-nadanya sesuai dengan apa yang menjadi membangun semangat, menggugah perasaan kita. Luar biasa. Nada-nada itu punya seakan-akan punya jiwa yang kemudian bisa menyentuh setiap orang, menyentuh hati setiap orang. Bahkan ketika orang tersentuh oleh nada-nada itu, bisa saja loh lagu itu membawa orang jauh kepada suatu kenangan di masa lalu. Kenangan tentang hidupnya, kenangan tentang perjalanannya, kenangan tentang dia dengan seseorang atau dia dengan keluarganya, atau kenangan di mana dia tinggal, di daerah, di kelahirannya, atau pengalaman-pengalaman tertentu dari hidupnya. Bahkan nada-nada ini juga bisa membawa orang untuk masuk ke sesuatu yang lain gitu. Ya seakan-akan bisa dibawa untuk melayang, terbang, terasa ringan sekali, menjelajah berbagai tempat, berbagai wilayah. Seakan-akan dia bisa terbang begitu saja dan terus melayang, menjelajahi bumi ini, betapa luasnya lautan, betapa hijaunya hutan-hutan, dan kemudian seakan-akan semuanya itu menjadi bagian dari hidup kita. Wah, nada-nada. Nada-nada menggugah jiwa, nada-nada menggugah hati, nada-nada membawa kita melayang melalui ruang dan waktu, bahkan masuk ke waktu masa lampau dan masuk ke dalam mimpi-mimpi kita. Ya. Nada-nada. Syair. Lagu itu tidak bisa lepas dari syair. Syair itulah yang kemudian membuat jiwa itu menjadi sesuatu yang hidup, betul-betul hidup, dan kemudian bisa dinikmati, bisa dihayati, bisa dibayangkan, diimajinasikan seperti apa. Syair ini membawa kita untuk bisa betul-betul menyatu dengan lagu itu. Menyatu dengan cerita atau sesuatu yang ingin disampaikan melalui lagu itu. Ini lucu. Syair. Syair yang sedih membuat kita bisa masuk ke sana dan merasakan kesedihan itu. Kesedihan yang dibawanya, kesedihan yang dialaminya. Syair yang gembira membawa kita untuk masuk ke dalam keadaan yang gembira. Karena syair ini menceritakan tentang kegembiraannya, tentang kebanggaannya, dan tentang banyak hal. Dan ternyata luar biasa ya. Bagus. Tapi ternyata tidak semua. Memang nada-nada dan syair itu menjadi sesuatu yang paket lengkap yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ternyata itu semua juga terkadang tidak akan bisa tidak mampu kita selami, kita hayati dan pahami. Kalau kenapa? Syaratnya tadi, kalau yang nyanyi saja keliru, yang menyanyi saja tidak sesuai dengan nada-nadanya, vokalnya tidak jelas, ya, akhirnya lagu itu menjadi sesuatu yang tidak bisa difahami, apalagi dihayati. Menyanyikan lagu itu menjadi sesuatu yang juga penting. Selain nada-nadanya, syairnya, dan orang yang menyanyikan juga penting. Nah ini yang seringkali kita juga menjadi sesuatu yang ya orang menyanyi itu biasa ya. Orang bersenandung itu biasa ya, tapi tidak semua orang menyanyikan sesuatu lagu, kemudian lagu itu bisa dinikmati, bisa difahami, bisa dihayati, sehingga jiwa lagu itu pun sampai kepada pendengarnya. Karena yang menyanyi ini juga perlu menyanyikannya dengan baik, dengan benar.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal 13, saya petikkan pasal 13 ayat 5 dan ayat 6. Bagian dari sebuah Mazmur Daud disampaikan begini. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ini. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Menyanyi untuk Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Apa sih sebenarnya kita bisa pahami dengan aku mau menyanyi untuk Tuhan? Mungkin kalau kita bicara tentang aku mau menyanyi untuk Tuhan, lalu kita akan segera memahami bahwa saya menyediakan diri membawakan sebuah lagu untuk Tuhan. Sebuah lagu untuk Tuhan. Tetapi apa yang kemudian aku mau menyanyi untuk Tuhan? Aku mau membawakan sebuah lagu untuk Tuhan. Tentu bukan kemudian kita bicara tentang Tuhan merequest lagu. Aku minta lagu ini dan kau harus menyanyikannya bagiku. Mazmur ini mau mengatakan sebenarnya aku mau menyanyi untuk Tuhan. Berarti dia mau memuji Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Melalui nyanyiannya. Atau melalui apapun. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Karena terkait dengan apa yang disebutkan di atas tadi di dalam Mazmur 13 ayat 5. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Jadi ketika aku mau menyanyi untuk Tuhan dikaitkan dengan ayat 5 ini, maka kemudian kita bisa melihat bahwa yang dinyanyikan itu adalah tentang Tuhan dan kasih-Nya. Tentang Tuhan dengan kasih setianya. Tentang Tuhan yang menyelamatkan dia. Menyelamatkan umatnya. Apa yang dinyanyikan? Sekali lagi, perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang luar biasa. Yang dinyatakan dengan kasih, dinyatakan dengan setia untuk menyelamatkan umatnya. Jadi ketika ia berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan, berarti ia katakan, aku mau memuji engkau karena engkau baik, karena engkau berbuat baik, karena engkau menyatakan kasih setiamu, karena engkau menyelamatkan aku. Menyanyi berarti memberitakan tentang kemuliaan perbuatan Allah. Menyanyi berarti menyatakan apa yang telah diperbuat Allah. Menyanyi berarti memuliakan, mengagungkan Allah yang telah berbuat kebaikan-kebaikan itu. Menyanyi adalah mempercakapkan, memberitakan, menyaksikan tentang Allah yang telah menyatakan kasih-Nya, setianya, dan karya penyelamatannya. Jadi kalau nyanyian adalah sebuah pujian, nyanyian adalah sebuah kesaksian tentang Allah yang telah menyatakan kasih-Nya, menyatakan setianya, menyatakan perbuatan kepada umatnya untuk menyelamatkan umatnya, maka nyanyian itu berarti sebuah nyanyian yang bercerita tentang Allah yang telah berbuat sesuatu, yang telah berbuat baikan kepadanya. Sebuah kesaksian kan? Menyanyi
akan menjadi sesuatu yang hidup ketika nyanyian itu benar-benar berangkat dari pengalamannya sendiri. Pengalamannya atau terkait erat dengan pengalamannya, dengan sesuatu yang sedang ia alami. Menyanyi menjadi sesuatu yang bisa hidup. Nyanyian bisa hidup dan menyanyi menjadi sesuatu yang membuat semakin hidup semua, sehingga nyanyian itu bisa sampai kepada telinga pendengarnya, bahkan sampai menyentuh hatinya, membawa orang untuk memahami dan menghayati isinya. Karena orang apa? Karena mereka yang menyanyikan, itu menyanyikan dengan jiwanya. Jiwa yang bersyukur, jiwa yang bersuka cita, jiwa yang memuliakan perbuatan-perbuatan Allah yang telah dinyatakannya. Dan ia sendiri merasakan itu, dan ia sendiri mengalami itu. Dan sekarang ia sedang bercerita tentang semua yang ia rasakan dan alami itu. Jadi menyanyi akan menjadi sesuatu yang hidup, membuat orang terhubung dengan Tuhan yang kepadanya ia sedang bernyanyi, terhubung dengan Dia yang baginya kita sedang bersaksi, terhubung dengan. Inilah menyanyi. Hakikat menyanyi membuat kita bisa merasakan kembali bahwa nyanyian itu bukan hanya sekedar nada, nyanyian itu bukan sekedar syair, tetapi nyanyian adalah sebuah keutuhan tentang pengalaman iman, pengalaman dengan Tuhan yang kemudian dinyatakan, dipercakapkan, disaksikan, dinyatakan untuk memuji, dinyatakan untuk memperkenalkan kepada semua orang, dikatakan untuk menjadi sebuah cerita tentang apa yang telah terjadi dan yang pernah aku alami. Nyanyian menjadi sesuatu yang hebat. Hanya saja seringkali Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sering menyaksikan atau kita juga sering menjumpai bagaimana dalam ibadah-ibadah justru orang menyanyi itu hanya sekedar mengucapkan syair-syair dengan nada-nada, tetapi nyanyian itu menjadi nyanyian yang sepi, nyanyian yang kering, nyanyian yang tak berasa. Yang menyanyi sendiri tak berasa itu. Yang menyanyi sendiri tak merasa, saya tidak merasakan apa-apa dari nyanyian ini. Kenapa? Karena sekali lagi, ia hanya menyanyi hanya dengan bibirnya. Dia menyanyi dengan hanya kata-katanya, tetapi semua itu tidak pernah dihubungkannya dengan dirinya sendiri. Nyanyian itu tidak pernah dihubungkan dengan bagaimana isi lagu itu. Apakah itu memang benar-benar sesuatu yang pernah ia alami, pernah yang ia rasai, sehingga kemudian lagu itu menjadi bagian dari dirinya. Lagu itu menjadi bagian dari cerita masa lalunya, pengalamannya. Atau kita sendiri tidak kemudian menghidupi lagu itu, nyanyian itu dengan jiwa kita. Kalau kita lagu itu berbicara tentang memuliakan Tuhan, kita tidak membuat jiwa kita masuk ke dalam lagu itu. Sehingga lagu itu hanya sebagai ungkapan nada-nada dengan syair-syair kata yang kita tidak pernah merasakan ada jiwanya, tidak pernah menyentuh kita dan bahkan tidak pernah mewakili kita, perasaan kita, pikiran kita, hidup kita. Kepada siapa kita sedang menyanyi, untuk siapa kita sedang menyanyi. Tidak begitu.
Nah, saya kira ini menjadi baik sekali, pembelajaran yang luar biasa sekali. Mazmur tadi mengatakan menyanyi untuk Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan itu berarti betul-betul mengarahkan diri kepada Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan itu berarti kita masuk ke lagunya, kita menghidupkan lagunya, dan kita mengarahkan lagu itu untuk Tuhan. Kalau itu sebuah kesaksian, maka kita menghidupi lagu itu dengan kesaksian dari pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita memuliakan Tuhan, kita menghidupi nada-nada itu, kata-katanya itu dengan sebuah sesuatu yang memang kita hidupkan dengan jiwa kita. Bahwa kita sedang memuji Tuhan. Aku sedang mengingat Tuhan, mengingat kebesarannya, sedang mengingat Tuhan dan memuliakan kebesarannya, mengagungkan kebesarannya. Bukan hanya sekedar kata-kata tanpa jiwa. Menyanyi menjadi sesuatu yang akan hidup kalau kita benar-benar mencoba untuk memahami lagu itu. Mulai dengan kita boleh memahami apa isinya, apa syairnya, apa kata-katanya. Lalu ketika kita sudah mulai mengenal kata-katanya, hidupi kata-kata itu dengan jiwa kita, dengan rasa kita. Hidupi itu semua dengan memfokuskan perhatian kita pada kata-katanya yang kemudian kita sampaikan dengan lantang, kita sampaikan dengan hati, dengan rasa. Kalau kita sudah sampai hidupi itu, pelajari nada-nadanya. Nada-nadanya ini nada-nada yang tidak bisa dilepaskan dari kata-kata, dari syair. Nada-nada ini. Nada-nada ini mewakili sesuatu. Dia menjadi sesuatu yang membuat semacam angin, semacam deru, semacam sesuatu yang menggerakkan syair itu. Jadi seakan syair itu menjadi hidup. Syair itu menjadi sesuatu yang bisa membuat, kalau lagu itu gembira, bisa membuat tangan kita bergerak-gerak, muka kita kemudian menampakkan kegembiraan, kaki kita hentak-hentak. Kalau nada itu bersama dengan syair yang sedih, maka ia boleh mengalun dan menyentuh setiap hati dan membawa orang kemudian merasai sentuhannya yang luar biasa. Kalau kita melakukan itu, maka saya yakin setiap lagu pasti hidup. Setiap kita menyanyikan sesuatu, kita bisa merasakan dan menikmati segala sesuatunya. Kalau lagu kita betul-betul perlakukan seperti itu, lagu itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena mewakili puji-pujian dari kita yang hidupnya. Lagu itu akan betul menjadi doa yang didengar Tuhan. Karena lagu itu berangkat dari hati kita. Lagu itu bisa menjadi sebuah pengakuan yang Tuhan kemudian lihat sebagai kesaksian hamba-hambanya. Karena lagu itu dinyanyikan dengan hati yang betul-betul bersaksi tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan. Mari dengan memperhatikan ini semua. Kalau kita menyanyi, apalagi di ibadah-ibadah, bernyanyilah sesuai dengan syairnya. Hidupilah nadanya dan hayatilah syairnya. Buatlah lagu itu menjadi sesuatu yang mewakili, menjadi gerakan hati kita, suara hati kita, pengalaman iman kita kepada Tuhan dan kepada semua orang. Mari kita menyanyi dengan hati, menyanyi dengan jiwa,
Sehingga nyanyian itu membuat kita betul-betul terhubung. Kalau kita sedang dalam ibadah, kita terhubung dengan Tuhan yang kepadanya kita sedang beribadah. Kita terhubung dengan Tuhan karena lagu itu menjadi lagu yang mengalun seperti alunan angin yang sepoi-sepoi, lalu sampai di telinga Tuhan, dan sampai di telinga Tuhan sebagai sesuatu yang indah. Karena disampaikan dengan jiwa, dengan menghayatan, dengan hati yang menghidupinya. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan, supaya kesaksian kita menjadi kesaksian yang hidup, supaya pujian kita menjadi pujian yang mengagungkan Tuhan, supaya nyanyian, seruan doa kita menjadi doa yang benar-benar nyata datang dari hati kita, yang disampaikan ke hadirat Tuhan dengan hati dan jiwa yang benar-benar mengalaminya, merinduinya. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Bernyanyi yang benar-benar hidup dengan jiwa, dengan rasa, dengan pengalaman dan iman kita. Mari bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, seringkali kami bernyanyi nyanyian-nyanyian pujian, tetapi pujian-pujian itu tidak benar-benar hidup karena umat-Mu hanya menyanyikan nyanyian ini dengan bibirnya, tidak dengan hati dan jiwa. Dan biarlah seusai refleksi ini kami boleh belajar untuk menyanyikan nyanyian dengan hati dan jiwa. Nyanyian doa kami lantunkan sebagai nyanyian yang betul-betul datang dari hati yang merindukan Engkau, yang menyampaikan segenap harap, permohonan, keluh kesah kepadamu, benar-benar dari jiwa kami, dan menyampaikan kesaksian tentang kemuliaan Engkau, juga dari benar-benar dari hati dan pengalaman iman kami. Biarlah Tuhan dengan nyanyian kami dibawa makin dekat dengan Engkau, bahkan terhubung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Buatlah ibadah-ibadah kami hidup, oleh karena Roh Kudus menghidupi kami dan membuat kami menyanyikan nyanyian-nyanyian kami dengan jiwa yang memuliakan Engkau. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara refleksi kita untuk malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan kiranya senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Selamat malam, shalom, sampai jumpa di lain kesempatan.